Berjumpa kembali dalam seri belajar jarak jauh bersama Pak Guru. Subscribe UGP Channel dan nyalakan loncengnya. Bertemu kembali di bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, dengan subbab C, pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 4 poin yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melakukan kerjasama dengan teman? Apa alasan melakukan kerjasama tersebut? Baik, pasti salah satu alasannya adalah kita dengan teman-teman kita saling membutuhkan satu dan yang lain dan memudahkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setiap kerjasama pasti didasari alasan pendorongnya. Begitu juga dengan kerjasama antar negara ASEAN. Situasi sosial dan alam dari anggota ASEAN yang cenderung seragam atau homogen dan ketergantungan satu dengan lainnya menimbulkan interaksi yang berwujud kerjasama dalam berbagai sektor kehidupan. Faktor utama yang bisa membuat interaksi antar ruang terjadi adalah faktor alam. Selanjutnya marilah kita simak paparan berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai karakteristik negara-negara di ASEAN, sehingga kita ketahui iklim di masing-masing negara. Baik, berdasarkan tabel di atas, iklim apakah yang mendominasi negara-negara ASEAN? Yup, mayoritas negara ASEAN memiliki iklim tropis. Baik, benar semuanya. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin inilah yang dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah-wilayah negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim ini dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk saling membantu dalam hal menanggulangi bencana yang ada di kawasan ASEAN. Selanjutnya, faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Amatilah gambar berikut yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak.
korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006 yang lalu. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor ketersediaan sumber daya alam. Perhatikan baik-baik tabel barang tambang negara-negara ASEAN berikut. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa tambang kecuali Singapura. Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Kita lanjutkan dengan membahas pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Berikut adalah logo dan profil dari AFTA, yakni Asian Free Trade Area. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN yang lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Subscribe UGP Channel dan nyalakan loncengnya. Selanjutnya, marilah kita teliti kembali pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Yang pertama, perkembangan iptek telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah teknologi manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi, digunakan untuk produksi barang, sandang, pangan, dan papan adalah aspek dari teknologi produksi. Anak-anakku sekalian, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN tentu saja berdampak di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Di antaranya adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam satu waktu yang singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Nilai barang lokal meningkat dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Ada dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Antara lain terjadi akulturasi budaya secara sadar dan tidak sadar, perubahan sistem nilai dan norma, cenderung gaya hidup hedonis, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk, hingga munculnya jaringan kejahatan transnasional merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila kita tidak menyaring dan memfilternya dengan baik, maka dampak-dampak positif itu akan dapat dengan mudah masuk ke wilayah negara kita. Baiklah, sampailah kita di akhir pembahasan, yakni pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Ya, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi sebuah pemukiman atau industri. Konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering kita jumpai
di akhir-akhir ini di negara-negara ASEAN. Lantas, apa saja pengaruhnya? Yang pertama, lahan pertanian tentu berkurang yang membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Luas lahan pertanian tentu saja semakin berkurang, petani dan buruh kehilangan mata pencarian dan berkurangnya lahan resapan air. Baiklah, demikian tadi pembahasan utuh kita tentang pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk update informasi, tetap pantau Google Classroom. Sampai jumpa lagi dalam seri belajar jarak jauh bersama Pak Guru.